Ini tuak yang saya buat 37 hari yang lalu ya, dengan 5 kilo beras ketan putih, 1,5 buah ragi tuak, itu menghasilkan 10 botol air tuak. Dan menurut saya ini tuak yang saya buat dengan air tuaknya paling banyak tuh ini. 5 kilo beras ketan menghasilkan 10 botol air tuak. Kita akan coba ya ini ya, seperti ini nih. Coba sedikit aja. Rasanya mantap. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Untuk teman-teman yang tanya di video-video saya sebelum tentang tuak ini ya, apakah bisa disimpan sampai lama? Ini saya punya, ini sudah 1 tahun ya, 1 tahun lalu saya buat ini dan warnanya sudah berubah seperti ini. Tuak itu kalau raginya itu bagus, warnanya akan seperti ini kalau dia sudah lama ya, kecoklat-coklatan seperti ini. Nah, kalau yang baru seperti ini, putih seperti ini. Oke, ini bisa disimpan lama asal tuaknya asal raginya itu bagus dan proses pembuatan tuaknya itu juga bagus. Dan hasilnya ya seperti ini, sudah 1 tahun ini yang saya simpan, dan rasanya semakin lama akan semakin enak ya. Nih, kali ini saya akan menyaring tuak Dayak Kalimantan yang saya buat ini sudah lebih dari 1 bulan ya. Ini tanggal 11 Januari, harusnya dibuka tanggal 11 Februari, tapi sekarang itu tanggal 18 Februari, artinya ini sudah 37 hari 37 hari, ini sudah 1 bulan lebih. Nanti kita akan lihat apakah tuaknya bagus atau tidak. Waktu itu saya menggunakan 5 kilo beras ketan putih dan 2 buah setengah ragi tuak. Waktu itu saya gunakan. Untuk video pembuatannya silahkan lihat di deskripsi video ini, juga saya simpan linknya di atas video ini. Oke, ini tuak beras ketan putih khas Dayak Kalimantan, terutama Dayak Kalimantan Barat ya. Oke, sekarang kita akan peras tuak ini. Kita akan ambil airnya ya. Ini tuaknya belum pernah saya buka selama ini ya, selama sampai 1 bulan lebih ini. Kita buka seperti ini, kita lihat dalamnya isinya seperti apa. Nah, ini dalamnya seperti ini ya, ini airnya udah banyak banget ini. Dan dijamin karena ini ragi tuaknya itu bagus, hasilnya juga bagus gitu, karena saya sudah buat beberapa kali tuak dengan ragi tuak ini, hasilnya bagus. Sekarang saya akan saring ya. Ini air tuaknya akan saya saring ke teko ini ya, teko karet ini. Saya gunakan 2 teko, nanti kalau penuh saya simpan di sebelahnya. Kalau kita menyaring tuak seperti ini, kalau kita tangan kosong ya, sekarang saya mencoba tangan kosong, biasanya saya pakai sarung tangan, harus menggunakan tangan yang kering, tangan kering, biar nanti tuaknya itu tidak berubah rasanya dan hasilnya juga bagus. Oke, sebenarnya kita tidak boleh ngomong seperti ini saat kita menyaring tuak, tapi itu kebiasaan orang di kampung, kita tidak akan ngomong seperti itu. Tapi untuk tutorial saya rasa ini bagus, karena kalau tangan kita basah itu pasti akan merubah rasa air tuaknya. Saya cedok begini aja ya. Ini terlalu banyak nih. Kita peras begini, perasnya biasa aja ya, seperti ini. Ini tuak air tuaknya lumayan banyak ini. Di video-video saya sebelumnya banyak yang bertanya, apakah kita itu boleh menggunakan ragi yang dijual di pasar, ragi makanan atau ragi tape. Itu sebenarnya saya nggak tahu itu bisa atau enggak, tapi rasanya pasti berbeda. Bisa, tapi rasanya pasti berbeda. Ini saja waktu saya dikirim ragi tuak ini, saya dikirim 2 jenis ragi tuak. Ragi yang pertama itu setelah saya coba dalam waktu 2 minggu, rasanya itu sudah mantap, udah enak. Tapi ragi yang satunya itu waktu 2 minggu saya buka, rasanya
belum terlalu enak. Lalu saya biarkan yang ragi yang pertama itu sampai 3 minggu, ternyata rasanya udah berubah dan tidak terlalu enak, agak asam gitu. Tapi ragi yang satu itu sampai 1 bulan rasanya makin mantap gitu. Jadi menurut saya tuak Dayak Kalimantan itu memang sangat tergantung dengan raginya ya. Jadi kalau raginya memang benar-benar menggunakan ragi tuak ya, hasilnya pasti akan bagus. Untuk teman-teman yang bertanya tentang ragi tuak ini setahu saya kalau di Kalimantan Barat ada yang jual, terutama di Kabupaten Sanggau itu ada orang jual. Di kabupaten lain saya nggak tahu, tapi kalau di Kabupaten Sanggau itu biasanya ada yang jual, karena ada orang yang buat khusus tuh ragi tuak itu. Saya sendiri belum pernah buat ragi tuak, tapi kalau teman-teman mau coba, tutorialnya sudah ada di YouTube. Ada satu orang yang pernah saya tonton di YouTube itu sudah pernah membuat tutorial membuat ragi tuak ini. Silakan aja teman-teman kalau mau coba. Ini air tuak yang selesai saya saring tadi ya, yang waktu itu 5 kilo beras ketan dan bukan 2,5 ya, tapi 1,5 ragi. Waktu itu menghasilkan ini 2 teko, tapi sebenarnya masih ada sedikit lagi di toplesnya itu nih, masih ada ya, lumayan lah. Ini masih bisa 1 botol ini. Nah, ini kan sudah selesai saya saring. Nah sekarang saya akan saring lagi biar dia benar-benar bersih dan ampasnya itu nggak masuk saat kita nanti masukkan ke dalam botol. Nah ini saya saring lagi ya, ini seperti ini, kita saring ulang biar ini kan biasanya masih ada ampasnya ya. Nah lihat masih ada ampasnya sedikit. Nah itu kita tidak ingin dia masuk lagi ke dalam botol saat kita nanti masukkan ke dalam botol air tuaknya ini. Tuh lihat, itu yang putih-putih itu kan masih ampas ya, termasuk ampas berasnya itu. Makanya saya saring lagi biar dia lebih bersih ya. Tadi air tuak yang sudah kita saring dan sudah bersih ini akan kita masukkan ke dalam botol kaca seperti ini. Saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang mau menyimpan air tuak itu biar rasanya tidak berubah dan biar bisa disimpan agak lebih lama, itu usahakan menggunakan botol kaca seperti ini, karena pasti rasanya tidak berubah. Dan itu sudah saya buktikan dan saya alami sendiri. Ini saya punya yang sudah 1 tahun ya, hanya warnanya yang berubah dari putih ke coklat-coklatan seperti ini, tapi rasanya ini makin lama makin mantap, makin jos. Oke, sekarang kita masukkan air tuaknya ke dalam botol ya. Kita masukkan pelan-pelan saja. Semoga ini nanti biasanya sih dapat 8 botol lebih kalau 2 teko ini ya. Setelah saya saring dan sudah saya masukkan ke dalam botol, ternyata tuak yang saya buat 37 hari yang lalu itu dengan 5 kilo beras ketan dan juga 1,5 buah ragi ya, ragi tuak, itu menghasilkan 10 botol air tuak seperti ini ya. Dan menurut saya ini rekor selama saya membuat tuak ini yang paling banyak hasilnya, 10 botol. Padahal ini hanya 5 kilo beras ketan putih ya waktu itu. Dan rasanya juga masih mantap sekali karena raginya memang bagus. Tuak kalau masih baru tuh warnanya putih seperti ini ya. Nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Ini namanya tuak Dayak Kalimantan ya.